Pagi di apartemen Raka, Evelyn sedang sarapan Western breakfast yang dipesan Raka dari layanan apartemennya. Dan ketika itu ponsel Evelyn berdering. Nama Mama muncul di layar. Jantung Evelyn turun setengah detik. Halo, Ma. Suara Rosalina terdengar hangat tapi sedikit gugup. Sayang, Mama ingin mengundangmu makan malam. Mama ingin kau datang bersama Raka. Evelyn spontan menegang. Makan malam bersama semua keluarga. Iya, ada Papa Niko dan Anya juga ada. Evelyn diam. Seketika bayangan masa lalu muncul. Hari-hari ketika Anya mengambil barang-barangnya. Niko yang selalu bersikap seolah lebih tahu segalanya. Tatapan iri dan bisikan-bisikan menusuk. Ia menarik napas panjang. Baik, Ma, aku akan datang. Setelah menutup telepon, Raka yang dari tadi memperhatikan mengangkat alisnya. Ada apa? Evelyn menatap meja, gugup. Mama ingin kita makan malam di rumah, bersama keluarga. Barunya, Raka berdiri dan mendekat, ekspresi serius penuh perhatian. Kau ingin pergi? Evelyn menelan ludah. Aku harus datang. Aku tidak bisa terus menghindar. Tatapan Raka menghangat. Kalau begitu, aku akan menemanimu. Hanya itu yang ia ucapkan. Tapi cukup untuk membuat Evelyn merasa aman. Sore hari Evelyn syuting dan Raka menunggu. Setelah Evelyn menyelesaikan syuting hari itu, Raka menjemputnya langsung. Evelyn masuk mobil dengan napas gugup. Aku tidak tahu apakah aku siap. Raka menatapnya, lalu memegang tangan kecil Evelyn. Ada aku di sampingmu. Kau tidak perlu takut. Evelyn tersenyum lirih. Terima kasih. Tiba di rumah Rosalina. Mobil berhenti di depan rumah yang dulu pernah menjadi dunianya. Kini, rumah itu terasa asing. Evelyn berdiri di depan pintu, memandangnya lama. Matanya berkaca-kaca. Raka memegang punggungnya lembut. Kalau kau tidak siap, kita bisa pergi sekarang. Evelyn menggeleng. Tidak, aku siap. Aku hanya sedang teringat masa-masa indahku di rumah ini saat masih ada Papa. Tepat saat itu ponsel Raka berbunyi. Telepon penting dari direktur cabang. Evelyn, masuklah dulu. Aku akan menerima telepon. Sebentar lagi aku menyusul. Evelyn mengangguk dan masuk. Begitu masuk ke dalam ruang tamu, kenangan masa lalunya semakin tampak. Tak lama kemudian muncullah seseorang yang enggan ditemuinya. Anya Sophie tiba-tiba muncul dari dalam dan mengatakan sesuatu yang langsung menusuk. Ia menatap Evelyn dari atas ke bawah, bibirnya miring. Oh, Kak Evelyn, aku tidak menyangka ternyata kau masih punya muka untuk pulang. Setelah dulu kabur dari rumah ini dan menentang mamamu sendiri. Nada suaranya manis, tapi penuh racun. Bisa jadi artis besar dengan begitu mudah. Cara apa yang kau gunakan, Kak? Aku akui kau memang cantik. Apa itu kau gunakan untuk merayu? Evelyn menahan napas. Kau pikir aku serendah dirimu? Sudahlah, aku tidak tertarik bicara denganmu. Anya tersenyum sinis. Benarkah? Kau pikir keluarga ini mau menerima kau kembali seperti dulu? Kau hanya anak manja yang mengecewakan orang tuamu. Evelyn menatap lantai. Tertekan, tapi ia terlalu lelah untuk menghabiskan energinya. Hanya untuk menanggapi anak manja itu. Dan saat Anya mau bicara lagi, pintu terbuka. Langkah sepatu maskulin terdengar. Raka muncul. Anya menoleh dan langsung membeku. Wajahnya berubah 180 derajat. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Raka. Ia berpikir enak sekali jadi Evelyn. Meski dijodohkan tapi calon suaminya sangat tampan dan kaya raya. Bahkan menurutnya Raka jauh lebih tampan dari Leo Alexander. Oh, selamat malam, Kak Raka. Ia berdiri terlalu cepat hingga hampir terjatuh. Aku Anya, adiknya Evelyn. Senyumnya terlalu manis, terlalu dibuat-buat. Silakan duduk dulu. Mau minum apa? Atau apa ada yang Kak Raka inginkan? Raka menatapnya datar, tanpa ekspresi. Lalu perlahan, ia menoleh ke Evelyn dan melihat mata calon istrinya itu berkaca-kaca. Sekejap itu pula, wajah Raka menggelap. Ia tahu, ia mengerti, ia mendengar semuanya. Ia berjalan menuju Evelyn, berdiri di sampingnya. Seperti tembok besar. Evelyn, ada apa? Suaranya dalam. Kau baik-baik saja? Anya tersenyum canggung. Oh Kak Raka, nggak ada apa-apa kok. Itu cuma bercanda. Kita akrab kok. Iya kan?
Kak Evelyn, Evelyn membuka mulut, tapi tidak tahu harus berkata apa. Raka yang menjawab dingin namun elegan. Jika benar itu bercanda, mengapa aku tidak melihatnya begitu? Dan dari wajah Valin aku bisa membacanya. Anya terdiam. Wajahnya memucat. Raka menatapnya datar. Aura CEO muncul tanpa ampun. Jangan berbicara seperti itu lagi. Tidak pantas, tidak sopan. Anya langsung menunduk. Bye-bye. Evelyn menoleh ke Raka. Hatinya hangat. Ia tidak butuh Raka marah besar. Cukup keberadaannya yang berdiri di sisinya sudah membuatnya merasa terlihat. Percakapan yang semakin pahit dan Anya yang semakin iri. Anya, karena malu, akhirnya melontarkan pertanyaan lain untuk mengembalikan gengsinya. Kak Raka, aku kuliah bisnis juga. Semester depan aku harus magang. Ia tersenyum mencoba menggoda. Kalau tidak keberatan, boleh aku magang di perusahaan Kak Raka. Di posisi sekretaris juga tidak apa-apa. Evelyn menelan ludah. Ia tahu itu bukan permintaan tulus, tapi itu keirian Anya padanya. Dan jawaban Raka membuat Anya ingin tenggelam. Tidak bisa. Jawabannya cepat, dingin. Anya memaksa tersenyum. Kenapa? Raka menatapnya tajam. Perusahaan kami tidak menerima mahasiswa magang. Dan bahkan jika menerima, saya tidak mengizinkan orang yang memperlakukan calon istriku dengan buruk untuk berada di bawah naungan perusahaan Bratajaya. Hening. Anya membeku. Evelyn menatap Raka dengan mata yang berkaca-kaca. Hatinya terasa meledak. Tidak ada laki-laki yang pernah membelanya seperti itu selama ini. Saat Rosalina muncul membawa minuman, ia heran melihat suasana tegang itu. Raka, Valin kalian sudah di sini ternyata? Nah, ada apa ini? Kenapa wajah kalian tegang? Raka yang menjawab dengan suara sangat lembut pada Ibu Evelyn. Tidak apa-apa, Ma. Saya hanya sedang menjelaskan tentang peraturan perusahaan Bratajaya. Tatapan Rosalina lembut. Apa kalian sedang membicarakan bisnis? Raka langsung menjawab pertanyaan ibu mertuanya itu lagi. Begini, Ma, Anya ingin magang di perusahaan saya. Tapi Bratajaya Group punya aturan. Kami tidak pernah menerima mahasiswa magang. Rosalina menatap dengan senyum lembut. Itu benar. Bratajaya Group perusahaan yang sangat besar. Sepanjang hari harus ditangani oleh orang-orang yang sudah profesional. Raka tersenyum dan mengangguk. Rosalina berkata lagi, Anya, kalau kamu butuh tempat magang, nanti Mama bisa mencarikannya, tidak perlu merepotkan kakak iparmu. Anya mengangguk patuh agar selalu terlihat baik di depan semua orang. Evelyn menggigit bibir, menahan perasaannya sendiri. Itu pertama kalinya Raka tidak hanya menjadi calon suami, tapi menjadi pelindung masa kecilnya yang tidak pernah ia punya.